kahudang carita tina lacak nubalatak tina suara samar-samar pajejet ditungtung mereka pasolekrah dina iga urang anyam-anyam ke pangayakan tutulisan ini. Bapak Ibu, untuk membacakan sejarah riwayat singkat dalam Arya Wangsa Goparana ini, saya bersama teman-teman dari komunitas sejarah Subang terus mencari dan ternyata buku tersebut intinya hampir sama. Sebab kalau lihat dari data arkeologis yang ada di sini, ketika kita kajian secara ilmiah data kesejarahan ini sangat kurang. Namun tradisi lisan yang ada di Kecamatan Segarang ini tentang siapa dalam Arya Wangsa Goparana itu kami rujuk, sehingga jadilah sebuah tulisan tentang dalam Arya Wangsa Goparana, perjalanan dari Majalengka sampai di Nangka Urip ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian di rumah pun punya data-data, dokumen-dokumen, dan tentunya dokumen data tersebut itu pun bisa dijadikan sebagai rujukan. Mudah-mudahan kedepannya tradisi lisan ini bisa berkembang, dan mudah-mudahan ke depan temuan-temuan arkeologis yang sampai saat ini pendukung tentang kesejarahan dalam Arya Wangsa Goparana juga ditemukan. Hanya yang pasti kami belum bisa menemukan siapa pendamping hidup beliau, yaitu istrinya. Sampai saat ini kami dari tim sejarawan belum bisa mengungkap itu. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa terungkap. Karena beliau datang dari Majalengka ke sini, dimungkinkan tidak membawa istri, tapi karena mungkin ada gadis yang soleh di Sagalarang ini, bisa dimungkinkan itulah istrinya. Jadi pernah ada yang bertanya ke saya, Pak Hen, karena di Sagalarang Pak Hen, siapa istri dalam Arya Wangsa Goparana? Sampai saat ini saya belum bisa menjawabnya. Yang kedua, ada pertanyaan juga, ada enggakah foto dari beliau? Sampai saat ini pun saya belum bisa. Tapi ada yang mencoba dengan mediasi, dia bisa menggambarkan, bisa melukiskan wajah dari dalam Arya Wangsa Goparana. Tapi itu pun saya belum bisa dimasukkan ke dalam ranah sejarah. Itu yang perlu kami sampaikan sebelum saya membacakan riwayat singkat dalam Arya Wangsa Goparana ini. Saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia, karena ada usulan ditransitkan ke dalam bahasa Indonesia. Raden dalam Arya Wangsa Goparana adalah putra Sunan Ciburang. Sunan Ciburang sendiri putra Sunan Wanaperi, yang merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Suyalarang yang menjadi raja di Kerajaan Talaga Manggung pada tahun 1553 sampai 1556 Masehi. Prabu Pucuk Umum atau Rangga Mantri yang merupakan cicit Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja yang bergelar Siliwangi, Sunan Wanaperi mendirikan pesantren tertua di Majalengka serta memindahkan ibu kota Kerajaan Talaga dan Sanghyang ke Wanaperi yang termasuk wilayah desa Kagok saat ini. Raden Arya Wangsa Goparana berguru pada kakeknya juga kepada Susuhunan Sunan Gunung Jati, Cirebon dalam memperdalam ajaran agama Islam. Dalam upaya menyebarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin kepada masyarakat pada tahun 1530,
Saka atau kurang lebih 1603 Masehi, Raden Arya Wangsa Goparana memulai perjalanannya ke arah barat Talaga. Raden Arya Wangsa Goparana berkelana dan sampailah ke kampung Nangkaberit yang sekarang masuk ke wilayah kecamatan Sagalaherang, Desa Sagalaherang, Kaler, Kabupaten Subang. Dusunnya adalah dusun Cileungsi. Hanya saja data purbakala Nangkaberitnya apa masih ada atau tidak. Jadi kenapa disebut Nangkaberit? Nah, itu data kepurbakalaannya kan. Di sana beliau mendirikan sebuah desa yang menjadi dalam. Sampai sekarang belum ditemukan sumber yang menerangkan siapa istri dari Raden Arya Wangsa Goparana. Namun diketahui beliau memiliki 8 putra, di antaranya 1. Jaya Sasana bergelar Raden Wiratanu. 2. Wira Diwangsa. 3. Chandra Mangala. 4. Santaan Kumbang. 5. Yuda Nagara. 6. Nawi Chandra Dirana. 7. Santaan Yuda Nagara. 8. Nyi Murti. Salah satu putra Raden dalam Arya Wangsa Goparana menyebarkan agama Islam ke daerah Cikundul, Cianjur, yaitu Raden Arya Wiratanu yang dikenal juga sebagai Sunan Cikundul. Dari Raden Wiratanu inilah melahirkan keturunan bupati, yaitu Bupati Cianjur. Di Sagalaherang, sepak terjang Raden Arya Wangsa Goparana sangat berjasa besar dalam pengembangan daerah. Bahkan konon Sagalaherang daerah yang perkembangan agama Islamnya yang paling pesat dibanding daerah lainnya. Raden Arya Wangsa Goparana memprioritaskan pengembangan agama Islam dengan menambah jumlah para santri di Sagalaherang. Setelah itu, ia melanjutkannya dengan pembangunan spiritual masyarakat di sekitar Sagalaherang. Sejalan dengan hal tersebut, pengaruh ajaran Raden Arya Wangsa Goparana pun semakin luas dengan diperkenalkannya ajaran-ajaran beliau oleh para santrinya. Selama kepemimpinannya di Sagalaherang, Raden Arya Wangsa Goparana membangun banyak sarana dan prasarana kemasyarakatan, seperti sarana transportasi jalan dan sungai, serta memperluas area pertanian di beberapa tempat dengan merambah hutan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah penyebaran agama Islam. Sebagai pemuka agama, Raden Arya Wangsa Goparana juga sebagai pemimpin masyarakat yang besar. Tatanan kehidupan sosial yang damai dan makmur senantiasa diwujudkan oleh dalam Arya Wangsa Goparana. Sikap silih asah, silih asih, silih asuh menjadi moto dalam mengambil sikap setiap kebijakan bermasyarakat. Kegiatan penyebaran agama Islam Arya Wangsa Goparana di luar Sagalaherang mencakup daerah Subang hingga Purwakarta, bahkan ke Cianjur. Beliau menggunakan pendekatan sosial budaya dalam proses sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Tidak ada catatan yang menerangkan kapan Raden Arya Wangsa Goparana wafat. Namun para sejarawan, khususnya di Subang, menyimpulkan bahwa masa kehidupan beliau sekitar tahun 1530 ketika mulai mengembara ke Sagalaherang sampai tahun 1600-an, yaitu ketika dimulainya sistem kekuasaan Sumedang Larang yang menjadi taklukan kerajaan Mataram Islam di wilayah Subang Selatan. Demikian pun. Kadang